Sedulur-sedulur saya dimanapun Anda berada, kita ini punya apa yang disebut bingkai pikiran. Harus disyukuri bingkai pikiran itu, tetapi juga harus diwaspadai. Karena dengan bingkai pikiran, alur berpikir seseorang akan lebih fokus, terukur, dan terstruktur. Kelemahannya, bingkai pikiran itu juga jebakan berpikir. Karena seluruh persoalan yang berada di luar bingkai itu akan sulit masuk di dalam bingkai. Jika bingkai itu sempit, kesulitannya akan menjadi-jadi. Puncak kesulitan itu jika makin tebal gradasinya akan menjadi kebekuan berpikir namanya. Yang semula hanya berupa beda pendapat akan menjadi a priori. Dari a priori akan menjadi antipati. Dari antipati akan meningkat lagi menjadi fanatisme. Selangkah lagi, fanatisme akan menjadi fanatisme buta. Dan di tingkat itulah seseorang akan menjadi ganas kepada soal-soal di luar bingkai berpikirnya. Saya akan mengajak Anda menakar bingkai seperti apa dan seluas apa yang sedang menghuni pikiran kita saat ini. Caranya mudah. Comot sebuah isu, terbaik adalah isu politik karena ia cepat sekali membakar kalori kepekaan kita, atau isu sosial yang strategis yang mudah dikaitkan dengan isu politik, misalnya kenaikan tarif pengurusan pajak kendaraan misalnya. Bukan pajaknya loh ya, tapi kepengurusannya, elemen kepengurusannya yang kemarin-kemarin ramai dibicarakan itu. Jika dalam bingkai pikiran kita adalah pihak yang sedang peka persoalan kepada pajak, maka yang langsung terbaca dalam bingkai pikiran itu adalah soal-soal yang menyangkut perpajakannya. Karena setiap kenaikan adalah isu yang peka, maka kenaikan yang tidak terlalu baik dikomunikasikan adalah tambahan risiko berikutnya. Kebiasaan otak yang tak suka detail dan lebih suka membaca secara cepat dan main pukul rata adalah pelengkapnya kenapa berita soal kenaikan itu sempat menjadi kegaduhan. Kalau di sini posisi Anda, itulah posisi paling awal dalam sebuah bingkai pikiran. Sebut saja itu bingkai instingtif. Menginjak bingkai kedua adalah bingkai asumtif. Bingkai ini mengajak kita untuk melakukan risiko bias yang lebih besar. Misalnya, langsung mengaitkan setiap isu yang sedang berlangsung dengan negara. Jika isunya menyenangkan, berarti negara sedang sukses. Jika isunya tidak menyenangkan, berarti negara sedang gagal. Begitu. Ada asumsi-asumsi yang bentuknya di dalam bingkai pikiran kita, warna pemberatannya selalu seperti itu. Bingkai ketiga, ini naik lagi, adalah bingkai politis. Ia bingkai paling rawan gesekan karena setiap isu diukur oleh selera politik kita. Jika kita adalah penyuka pihak yang sedang berkuasa, semua kebijakan yang sedang berlangsung akan terlihat wajar adanya dan bahkan memancing persetujuan kita. Jika program itu menguntungkan kita apalagi, makin kencang pujian kita. Jika program itu kebetulan memberatkan, kita akan tabah menerimanya dan menganggap program itu setara dengan tirakat kebangsaan. Semua pihak yang mengkritisi program pemerintah akan kita tempatkan bukan sebagai kritikus, tetapi sebagai pembenci pihak yang berkuasa. Itu kalau bingkai kita adalah penyuka pihak yang sedang berkuasa. Begitu juga bingkai kita kalau kita adalah pihak yang sedang benci kepada kekuasaan yang ada. Apapun yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa itu, yang benar sekalipun akan terlihat salah di dalam ukuran bingkai kita. Apalagi program yang benar-benar memang salah. Maka kini sedulurku, selain memang ada persoalan-persoalan nun di jauh sana, agaknya penting mewaspadai
bingkai pikiran apa yang sedang ada di kepala kita.